Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala bihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril lazim. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala Qur'anul azim wa bi qawlihi tadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur atas nikmat Allah curahkan kepada kita yang kita rasakan hari ini adalah nikmat usia, kesehatan, ketika banyak saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah mendahului kita. Semoga Allah selalu menjaga kita dari mara bahaya wabah dan membantu kita dalam husnul khotimah. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan berkat Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Al-Asr atau surat Al-Asr itu adalah surat menurut Imam Syafi'i, seandainya Quran itu diturunkan surat ini saja itu sudah cukup. Kita tidak perlu surat-surat yang lain karena sudah mencakup seluruh kebutuhan manusia. Surat yang diturunkan adalah untuk mengingatkan kita, karena dulu sebagian sahabat dan orang kafir Quraisy punya kebiasaan kalau sore hari itu lebih banyak menggunakan waktu untuk untuk ngobrol, duduk-duduk, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berbau laut. Padahal dalam Al-Quran disebutkan banyaknya kita beristighfar bil ashar wal adbar. Adbar itu waktu itu menjelang maghrib. Itu sebagainya. Yang kedua kata ulama, ini untuk mengingat kita kepada waktu, pentingnya waktu bagi kita untuk mengisi dengan ibadah, karena kita sangat pendek. Di zaman Nabi Musa, ada seorang ketika Nabi Musa berjalan, ada seorang ibu yang menangis. Nabi Musa bertanya, wahai ibu, kenapa kamu menangis? Anak saya meninggal ya Nabi Allah. Usianya berapa? 300 tahun. Kata Nabi Musa, kenapa ibu sedih? Kan sudah bergaul dengan anak 300 tahun. Ya wajarlah Nabi Allah, walaupun belum lama, tapi dia meninggal saya sedih. Apa kata Nabi Musa? Itu tahu kan? Di akhir zaman nanti ada sebuah nabi penutup Nabi dan Rasul, usia mereka cuma 60 tahun. Kaget nabi tersebut. 60 tahun? Iya kata Nabi Musa. Pendek sekali, ya. Apa kata si ibu? Apakah dengan 60 tahun mereka masih bermaksiat kepada Allah? Oh iya. Apakah senang dengan kekuasaan? Oh iya. Senang harta? Iya. Bermaksiat senang. Padahal cuma 60 tahun. Iya kata Nabi Musa. Apa kata ibu tersebut? Sedihnya sudah mulai hilang. Ya Nabi Allah Musa, seandainya saya hidup di zaman itu, di zaman Nabi terakhir yang 60 tahun ini yang sangat pendek itu, saya akan bikin rumah dekat kuburan. Saya beribadah kepada Allah meninggal masuk kubur karena sangat pendek. Coba bayangkan orang yang hidupnya 500 tahun usianya, meninggal di 60 tahun itu pendek banget. Kita manusia 60 tahun merasa panjang karena kita bandingnya sama nyamuk. Nyamuk cuma 7 hari. Jadi kita masih sempat-sempatnya bermaksiat, masih sempat membuang waktu karena waktu itu sangat pendek. Yang kedua, waktu ini kita sering belajar dari orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita lihat saudara-saudara kita mendahului kita dengan Cianjur lah, tabrakan di jalan, pesawat jatuh, atau kapal tenggelam, semuanya dipanggil Allah mendahului kita. Apa persamaan kita dengan dia? Cuma satu. Apa? Kita sama-sama yakin masih punya umur besok hari itu saja. Kita masih yakin punya usia panjang, tapi ajal menyebut duluan. Bahkan kita sudah punya rencana akhir tahun mau kemana. Bahkan kita sudah punya rencana Ramadan besok, Idul Fitri besok, mau ke rumah mertua, mau ke rumah ibu dulu, kita sudah punya rencana. Begitulah manusia, masih merasa aman daripada ajal yang sudah pasti akan menjemput kita. Kalau sudah ajal, ya astagfirullahaladzim, wala yastaqdimun. Inilah persamaan kita dengan orang-orang yang meninggal di Kanjuruhan, di Cianjur, di Sukabumi, segala macam. Karena mereka masih yakin hidup besok hari, pada ajal menjemput kita. Dan yang uniknya kadang-kadang, ini karena dia sekularisme ya, sudah masuk ke relung-relung kehidupan kita. Sekularisme itu adalah paham yang berusaha memisahkan dunia dari agama. Makanya orang sekolah itu sering mengatakan agama kayak nggak usah ikut campur deh di pendidikan, itu sekuler, bukan itu kafir. Agama nggak usah ikut campur deh di
di politik, ya, itu sekuler. Bahkan saking sekulernya kita berpikir musibah pun kita hanya lihat dari segi ilmiah saja, tidak pernah kita memikirkan bahwa kehadiran Allah di musibah itu tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya apa? Musibah berlalu, iman nggak nambah, takwa nggak nambah, amal nggak nambah. Karena kita sekuler, tidak pernah kita. Pada tujuan Allah memberikan kita ujian dalam bentuk gempa bumi, banjir, apalah itu segala macam, itu adalah untuk menegur kita lagi. Nggak pernah kita berpikir sejauh itu. Kenapa? Karena dunia kita dunia sekuler. Kita hanya melihat fenomena alam hanya sekedar ilmiah. Oh, gempa itu gara-gara lempengan bumi bergerak. Semeru, erupsi, gunung meletus, wabah karena ada virus COVID, itu aja. Banjir karena curah hujan tinggi. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi, nggak akan terjadi. Nggak sampai kita di situ. Akhirnya apa? Ya sekuler berpikir, hanya ada ilmiah doang. Akhirnya begitu musibah berlalu, ya udah kembali kehidupan semula. Ya, iman nggak nambah, takwa nggak nambah, amal nggak nambah. 2 tahun kita diredam oleh COVID, nggak ada perubahan dalam kami hidup kita. Nah, tapi kalau kita hadir Allah dalam kehidupan ini, kita akan yakin. Padahal ketika musibah terjadi, itu semuanya mendadak menjadi negara khilafah. Kalau sudah lagi gempa, pesawat lagi turbulensi, kapal lagi goyang di tengah lautan, semuanya teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, Astagfirullah. Kayak mau mati besok itu. Begitu gempa berlalu, duduk di pinggir rumah, nangis di rumah hancur, azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama dengan yang ente teriakan itu. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Allah nyari ente, Allahu Akbar, nggak dengar, hilang pura-pura. Itulah sekularisme dalam kehidupan. Ingat Allah kalau udah gempa, kalau sudah gempa dalam rumah lari baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat videonya. Astagfirullah, Astagfirullah. Begitu gempa selesai, azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama dengan kalimat yang dia teriakan. Terus nggak dia enggak menangis di rumah hancur, kan dunia akhirat. Itulah waktu ya yang kita pikir masih lama, tapi kalau ajal datang begitu. Ini namanya Allah. Innal insana lafi khusr. Ayat kedua ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menjadi manusia itu memang nggak enak banget itu, nggak ada enak. Allah yang menciptakan kita, Allah sendiri mengatakan bahwa menjadi manusia itu sebenarnya rugi banget itu Allah. Kalau boleh dulu nggak milih, kalau boleh kita dulu memilih jadi makhluk Allah, jangan milih jadi manusia, ribet. Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah, termasuk mertua Rasulullah juga, kata Umar, kalau boleh saya dulu memilih makhluk Allah, sampingan jadi rumput deh kata Umar. Abban. Enak jadi rumput kata Umar. Lahir, besar, dimakan hewan, masuk perut jadi kotoran, selesai rumput. Kalau Abu Bakar Siddiq, kalau boleh saya memilih jadi makhluk Allah, saya milih jadi kambing dulu. Enak, baik, lahir, besar, dimakan orang, jadi kotoran, selesai itu kambing. Manusia nggak begitu hidupnya, ribet. Dunia sudah diuji Allah dengan berbagai ujian. Tapi kita hidup pendek, 60 tahun, 70 tahun. Padahal kita harus mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang maha panjang. Kalau anak-anak kita ujian 2 hari, persiapan 2 minggu enak. Tapi persiapan 2 hari, ujian 2 minggu kan enak banget. Itulah gambaran kehidupan kita. Kita cuma 60 tahun, tapi untuk hidup setelah mati, untuk panjang sekali, bekal harus banyak. Ya. Belum kita pada masa, pada 7 terminal yang kita lewati nanti, baru nanti Siratal Mustaqim. Nah di surga baru selesai. Bayangkan perjalanan begitu panjang, bekal kita dikit apa nggak ngos-ngos kan kita nanti kira-kira. Kita ingin mengumpulkan bekal di dunia, tapi ya itulah hidup di dunia. Diuji Allah dengan ini, disuruh inilah oleh manusia. Makanya hati-hati kita hidup di dunia ya. Rugi sekali kalau kita mengabadi kepada dunia. Dunia itu bukan perlombaan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi kata Allah, wa bataghu min fadlillah. Carilah rezeki Allah di berjalan. Allah itu berjalan dengan nyuruh lari. Lari Allah suruh untuk Allah. Fafirru ila Allah, berlarilah kepada Allah. Wasaru ila magfiratin, bersegeralah kepada ampunan. Wasaru ila magfirah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan dunia. Dunia itu bukan perlombaan. Kalau kita mengadakan perlombaan dunia, kita ngos-ngosan jadinya. Orang tuh menjalankan hidupnya sendiri dengan takdirnya. Ada yang menikah 25, sudah nikah ya teman kita. Kita tidak perlu belum nikah. Ya itu bukan perlombaan. Mungkin tadinya dia dulu nikah. Ada yang 25 baru punya anak 2, kita 35 baru nikah. Belum punya anak lagi. Ya itu
takdirnya kita jalani saja. Ada sarjana usia 23, kita 29 masih mau skripsi ya gitu. Itulah hidup kita. Nggak ada di promo. Jangan merasa dilomba-lombakan. Adik kelas kita sudah jadi guru besar, kita masih belum S2 gitu. Dan begitulah kehidupan. Orang itu menjalani ujiannya sendiri-sendiri. Nggak ada keterangan dunia. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril waktu Isra Mi'raj, wahai Jibril, kamu pernah ketawa nggak sih, kata Rasulullah? Pernah, kata Jibril, sekali. Kapan? Waktu saya melihat manusia mencari sesuatu yang nggak ada di muka bumi, tapi dicari terus itu. Makanya saya ketawa, kata Jibril. Kata Rasulullah, memang mereka cari apa itu? Mereka mencari ketenangan hidup, kata Jibril. Adanya cuma di akhirat. Nggak ada namanya tenang hidup dunia itu, nggak ada, kata Jibril. Makanya kita lihat orang yang enak ya, awam senawang itu. Padahal dia ada ujian yang dia jalani, yang dia tidak ceritakan ke kita. Kita semuanya punya problem ya. Ada orang yang gajinya gede, kerja di tambang, tapi ketemu keluarga cuma 2 minggu, 4 minggu sekali. Kita ketemu tiap hari ketemu keluarga, tapi pendapatan kita kecil, itu kan. Ada hidup sendiri-sendiri yang benar. Ada orang yang hidupnya enak, gajinya gede, tapi perlu dikasih keturunan. Ujian-ujian itu masing-masing kita jalani, itulah hidup di dunia. Makanya rugi sekali jadi manusia. Kalau boleh jangan memilih jadi manusia. Cuma kita sudah terlanjur jadi manusia. Tapi Allah saking sayang kepada hambanya memberikan jalan keluar supaya kalian nggak rugi jadi manusia atau di dunia dan akhirat. Lakukan 4 hal. 1, illal ladzina amanu. Kuatkan iman kalian, akidah kalian. Musuh iman itu syirik. Orang kalau syirik itu pasti rugi, keluar duit lagi. Memang kesesatan itu gratis. Udah rugi secara ekonomi, rugi secara akidah. Apa itu syirik? Syirik itu adalah kita melakukan sesuatu bukan dengan tuntunan syariat. Apa syariat? Ada ilmunya. Allah SWT memberikan ilmu, sesuaikanlah dengan ilmunya. Kita mau bikin rumah kuat, ya tanyalah teknik sipil, gak usah nanam kepala kambing, kepala kebo gitu. Atau nanam pisang di lantai 2 biar rumahnya kuat. Kan ada teknik sipil. Ya, kita ingin buka warung biar ramai, ada ilmu marketing, gak usah gantung-gantung al-kahfi, gantung-gantung apa itu. Kenapa kayak NPD gantung saja biar ramai juga tuh. Nah, ini namanya kesyirikan. Kalau kita ingin bahagia rumah tangga, gak usah nanam pohon, ya siram tiap pagi sore, ada ilmunya, ilmu paramedik. Kalau sakit ya dokter gitu. Kalau obat ya farmasi. Semua Allah berikan ilmunya kepada kita. Berjalanlah sesuai dengan ilmunya, jangan melakukan hal di luar itu yang bikin kesyirikan. Merapi ilmunya vulkanologi, laut ilmunya oceanografi. Ada tokoh-tokoh guru besar yang Jogja itu melimpah itu. Guru besar Gunung Merapi, guru besar laut, apa ya sedekah-sedekah laut. Emang laut miskin gitu, ya miskin kasih sedekah itu. Karena kita tidak belajar ilmunya. Allah berikan itulah iman, kuatkan. Kalau iman kita ada di dunia, enak hidup kita ini. Tidak terlalu ngoyo dengan kehidupan, tidak terlalu iri dengan rezeki orang lain. Itulah iman. Karena Allah yang mengatur kehidupan ini. Kalau memang sudah rezeki kita, mau ditahan 1000 tangan pun tidak ada masalah, akan menjadi milik kita. Kalau dia memang jodoh kita dilamar 1000 pangeran pun tidak ada masalah. Itulah kekuatan iman akan membuat hidup itu menjadi enak di dunia, tentu saja nanti di akhirat. Yang kedua, wa amilus sholihat. Banyaklah kita beramal soleh di sisa-sisa usia masih ada. Kita nggak tahu kapan akhir usia kita. Kita berasa masih panjang. Berapa besok ketemu pagi ya selesai gitu. Nah, amal soleh kita masih sedikit. Manfaatkan sisa hidup untuk amal soleh. Sederhananya amal soleh itu. Kita membantu masjid tadi yang diumumkan. Kita memberikan sendal untuk wudhu. Kita akan mencucikan mukena masjid yang jarang dicuci. Tinggal ambil masukin laundry balik lagi, itu sudah itu bentuk amal soleh. Karena kalau kita tidak punya uang, dengan doa saja itu sudah bagus. Saya sering mengajarkan doa di Zuril Ghaibi. Ini doa yang memang disebutkan dalam budaya Muslim. Salah satu doa yang diaminkan malaikat itu adalah doa ketika kita mendoakan saudara kita tanpa kita memberitahu. Itu namanya doa di Zuril Ghaibi. Itu hadisnya sahih dalam budaya Muslim. Artinya apa? Kalau kita punya problem dalam kehidupan ini, berdoa jangan untuk diri sendiri. Misalnya kita pengen nikah, belum punya jodoh, kita kadang-kadang egois dalam berdoa. Ya Allah kasih jodoh dong, pengen nikah. Jangan begitu kita berdoa. Cari teman kita yang belum nikah juga, doakan dia. Kalau teman saya mau nikah, belum dapat jodoh, beri dia jodoh. Itu dalam hadis, faqala malaika ala ra'sihi. Maka mereka akan berkata di atas kepalanya, amin, kata mereka ente juga, walakan misli. Kalau mereka mengaminkan apa ya? Kita nikah belum punya keturunan. Cari teman kita yang nasibnya sama dengan kita, doakan dia. Untuk rezeki lebih gampang lagi loh, ini yang saya coba praktekkan, coba diamalkan. Mendoakan orang-orang jualan. Karena saya sering keluar subuh untuk kegiatan itu.
Selesai subuh saya pulang lewat timur biasanya. Itu di lampu merah di Jaya, lampu merah Kaliurang sering saya temukan saudara-saudara kita yang jualan itu, jualan sayur dengan gerobak gede itu. Kalau ketemu saya di lampu merah, langsung saya doakan itu. Ya Allah, murahkan rezeki orang ini, lariskanlah jualannya Pak. Itu Allah malaikat mengamini doa kita. Amin, itu juga dapat rezeki mudah. Kadang-kadang kita mendoakan saudara itu agak sulit ya, karena hidup kita masih begini gitu. Coba kita duduk di pinggir rumah, ada lewat orang jualan roti apa, doakan saja kepada Allah, lariskanlah dagangannya, murahkan rezekinya Allah. Amin kata malaikat, ente juga. Itu riwayat Muslim. Inilah salah satu contoh kecil-kecil kita beramal soleh, tapi bisa membuat hidup kita menjadi tenang. Yang kedua yang sering saya singgung tentang ekonomi. Kalau kita menggampangkan hidup orang, Allah juga menggampangkan hidup kita. Ada salah satu sedekah yang saya amalkan. Orang yang kita kasih sedekah itu nggak tahu kalau kita sedekahin gitu. Nah itu yang sering saya amalkan. Misalnya kalau kita belanja di sebuah warung biasa itu bukan supermarket ini. Ketika kembaliannya kurang, nggak usah diminta kurang 5.000, doanya disedekah. Malah orang sedekah itu nggak tahu kalau kita sedekah, yang tahu cuma kita dan Allah. Inilah perbuatan yang paling dibanggakan nanti di akhirat. Amal soleh kita yang tahu hanya kita dan Allah. Ini luar biasa. Apalagi kepada ibu sering dikatakan kadang-kadang ibu-ibu ini kebalik ya. Di mall dia nggak nawar, tapi kalau pada kata kecil, wah kejamnya kayak Firaun ya, mahal banget sih itu, mahal berapa nih? Dibalik lah sekarang. Menurut saya bilang sama istri saya, kawan awas loh. Kalau pada kata kecil, kalau sama kawan, berapa 50 beli aja deh. Kadang-kadang sudah tahu potong setengah dong, karena ibunya juga belum jualan, dia ambil deh sambil dibayar, tambahin 2 ya, ngapain lagi? Kejam kita sebab badan kecil itu. Kalau saya mengajarkan pada istri saya ancam di sini, coba lu tawar-tawar dulu. Kalau yang kecil itu adalah, pernah nggak kita nawar misalnya di mall sebenarnya? Bila pedagang kecil yang untungnya seberapa kita empak-empakin ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita menjadi orang amal soleh. Kadang-kadang kita dengan pedagang kecil tega banget. Nggak usah ditawar berapa harganya, lu beli kalau nggak usah deh. Nggak usah orang tuh makan kayak itu banyak banget. Kenceng banget ya pedagang kecil. Ini adalah salah satu contoh amal soleh ringan-ringan saja. Yang ketiga, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, berwasiat kepada manusia dengan hak dan sabar. Ini namanya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah dakwah. Dakwah itu kewajiban kita semua, bukan urusan ustaz enggak ustaz ya. Semuanya wajib berdakwah sesuai dengan yang kita miliki, kapasitas kita. Bukan hanya masalah ceramah itu kecil. Sekarang dengan video kita bisa berdakwah selama isinya amar ma'ruf nahi munkar. Banyak teman-teman kita nggak bisa ceramah, dia bikin film. Dia bikin film-film dakwah itu sudah ceramah, sudah dakwah itu karena isinya amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya WA, jangan kita gunakan untuk hal yang enggak itu. Kita dapat video yang bagus ceramah, Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, kopi pasti udah berapa dia udah kita menjadi bagian daripada dakwah. Jadi itu tidak selamanya ceramah itu cuma 0,8% menurut ahli bisa mempengaruhi audiens. Tapi dengan video-video pendek kita isi lah TikTok, Reel segala macam kita berikan dakwah-dakwah di sana. Memang ada juga orang benahnya di sana ya, makanya kita bandingin dengan yang benah itu. Dia yang video sendiri itu. Sebab masih banyak orang yang menggunakan itu, disitulah nanti bisa mereka mendapat pencerahan tentang kehidupan ini. Nah, itulah kita gunakan sisa-sisa kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tidak harus ceramah. Kita bisa bikin buku, tulislah buku, bikin puisi. Bahkan di beberapa mas kalau memang lagu silakan, selama isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan orang kepada, mengajar kepada kebaikan dan melarang orang kepada itu bagian daripada dakwah. Inilah 4 hal yang harus kita lakukan supaya tidak rugi menjadi manusia di dunia akhirat. Pertama, iman kita luruskan, bersihkan dari syirik, ibadah bersihkan dari bid'ah. Musuhnya ibadah itu bid'ah. Lalu mulai dengan amal soleh yang kecil-kecil saja kita sekitar kita aja kita bantu orang yang kesusahan dan mendoakan saja, nggak perlu duit untuk mendoakan orang lewat jual dan rumah kita. Yang ketiga adalah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau ini kita amalkan, insya Allah kita tidak rugi di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjaga kita dengan iman dan takwa dan mengakhiri kita dengan husnul khotimah. Dan kita dikumpulkan lagi nanti di surga Jannatul Na'im. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi.
Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil azim wa bi qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna shalatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa tawakkal sama rahimin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma haqqa haqqa warzuqna ittiba'al batila batila. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawina lana fi sakratil maut. Rabbana as'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qawlika ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Ibadallah innahu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa syai'un min Allah ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.